Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dengan NIM 220305502081 dari kelas Gizi E. Yang terhormat Ibu Irma SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah Isu Mutakhir Gizi. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita serta 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Tata laksana anak gizi buruk terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan. Namun, tidak semua balita gizi buruk akan menjalani 4 fase tersebut. Fase stabilisasi dan transisi untuk balita gizi buruk yang perlu layanan rawat inap. Sedangkan fase rehabilitasi dapat dilakukan pada layanan rawat jalan. Namun, bila tidak tersedia layanan rawat jalan, maka fase rehabilitasi hingga balita mencapai kriteria sembuh dapat dilakukan di layanan rawat inap. Untuk fase pertama yaitu fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinis anak. Adapun pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan cara mencatat tanda-tanda vital, yaitu denyut nadi, frekuensi pernapasan, suhu badan, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi deteksi, konsistensi fases, volume urin, dan berat badan. Selanjutnya, yang kedua, fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi, dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk mengadaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Nah, adapun pemantauan pada fase transisi sama dengan fase stabilisasi, yaitu dilakukan dengan cara mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernapasan, suhu badan, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Yang ketiga, fase rehabilitasi. Fase rehabilitasi adalah fase yang dilakukan dengan pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTF bertahap ditambah makanan sesuai dengan berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Adapun kemajuan pada fase ini dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat F100 atau RUTF. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Nah, adapun pemantauan pada fase ini dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Selanjutnya, fase yang terakhir, fase tindak lanjut. Nah, fase tindak lanjut merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Tindakan pengobatan dan perawatan anak gizi buruk dikenal dengan 10 langkah tata laksana anak gizi buruk. Namun, dalam penerapannya sesuai dengan fase dan langkah seperti bagan berikut. Tindakan pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Hipoglikemia atau kadar gula darah rendah yaitu kadar gula darah berada kurang dari 3 mmol per liter atau kurang dari 54 mg per desiliter.
Kadar gula darah rendah sering dialami oleh balita gizi buruk karena cadangan energi yang terbatas. Oleh karena itu, setiap anak dengan gizi buruk dianggap berisiko hipoglikemia, terutama jika kadar gula darah mereka tidak bisa diukur. Balita harus segera diberikan larutan glukosa 10% sebanyak 50 ml secara oral jika tidak bisa memungkinkan melalui pipa nasogastrik. Tindakan kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Balita gizi buruk rentan terhadap hipotermia atau suhu tubuh rendah yang berada kurang dari 36 derajat Celcius, yang dikarenakan karena kurangnya cadangan lemak tubuh yang menjaga suhu. Adapun cara penanganannya adalah dengan menutup tubuh anak, termasuk kepala, menggunakan pakaian hangat dan selimut. Penting untuk menjaga agar anak selalu hangat, terutama pada saat malam hari. Tindakan ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dehidrasi pada balita gizi buruk sulit, dikarenakan tanda-tanda klinis dehidrasi tidak terlalu jelas. Anak-anak ini harus diberikan Resomal atau Rehydration Solution of Malnutrition jika mereka menunjukkan gejala dehidrasi seperti penurunan jumlah urin atau diare. Resomal ini adalah larutan oralit yang dimodifikasi dengan kadar natrium rendah dan kandungan kalium yang lebih tinggi. Disesuaikan untuk anak-anak dengan gizi buruk. Tindakan keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Anak-anak gizi buruk sering mengalami ketidakseimbangan elektrolit, terutama kekurangan kalium dan magnesium. Larutan mineral mix ditambahkan ke dalam formula makanan atau Resomal untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, penting untuk dihindari pemberian cairan dengan kandungan natrium yang tinggi, karena bisa menyebabkan retensi cairan atau edema. Tindakan kelima yaitu mengobati infeksi. Balita gizi buruk rentan terhadap infeksi, namun seringkali tanpa tanda-tanda klinis yang jelas seperti demam. Oleh karena itu, semua anak gizi buruk dianggap terinfeksi dan langsung diberikan antibiotik spektrum luas, seperti amoksisilin. Jika balita belum mendapatkan imunisasi campak, vaksin campak diberikan sebelum mereka dipulangkan dari layanan kesehatan. Tindakan keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Anak gizi buruk biasanya kekurangan berbagai vitamin dan mineral penting, seperti vitamin A, zinc, dan zat besi. Namun, pemberian zat besi baru dimulai pada fase rehabilitasi, setelah nafsu makan anak kembali normal dan berat badannya mulai bertambah, untuk menghindari memperburuk infeksi. Tindakan ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Pada fase awal penanganan gizi buruk, anak diberikan makanan dalam jumlah kecil dan sering, sesuai dengan kemampuan tubuh mereka. Formula F75 yang rendah protein dan energi digunakan pada fase ini untuk memastikan tidak ada beban metabolik yang terlalu besar pada tubuh yang masih lemah. Tindakan ke-8 yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar anak. Setelah anak melewati fase stabilisasi, kita fokus beralih ke fase rehabilitasi. Anak diberikan makanan yang lebih padat energi dan protein seperti formula F100 atau RUTF. Energi yang diberikan berkisar antara 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Dan protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari, yang bertujuan untuk mengejar pertumbuhan dan pemulihan berat badan. Tindakan ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Anak gizi buruk sering mengalami keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Stimulasi mental dan fisik yang tepat harus diberikan melalui kegiatan bermain dan interaksi sosial yang melibatkan keluarga, terutama ibunya.
Keterlibatan keluarga penting dalam mendukung perkembangan anak yang normal. Tindakan yang ke-10 adalah mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Fase ini adalah masa persiapan untuk pemulihan jangka panjang. Anak akan diberikan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP dan makanan keluarga yang seimbang untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan gizi yang cukup setelah keluar dari layanan kesehatan. Pemantauan berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan pemulihan penuh dan mencegah kambuhnya kondisi gizi buruk lagi. Demikian video pemaparan dari saya. Jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.